Di malam ini kita berada pada sesi ke-29. Pada kali ini kita akan bahas mengenai IoT Management pada ThinkSpot. Oke, poin belajar kita kali ini adalah mencoba untuk familiar terhadap dashboardnya si ThinkSpot, di mana di dalam sini kita coba untuk membuat customer, kemudian menambahkan perangkat pada customer, kemudian menambahkan dashboard pada customer, lalu ada aturan alarm, eh, perangkat provisions, kemudian koneksi perangkat. Oke, em, di Thingsboard ini kita kalau di apa ya perangkat-perangkat IoT lainnya, kayak Bardi kemarin baru nyoba ketika kita mau mau pakai alatnya, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, proses pendaftaran ini artinya adalah menyangkutkan perangkat tersebut atau menghubungkan perangkat tersebut pada customernya. Nah, proses ini kalau di ThinkSpot namanya pembuatan customer. Kalau bisa dicoba, kalau teman-teman mau bareng ngikutin, silakan kan udah daftar ya ThinkSpot-nya. Em, kita masuk ke bagian customers. Lalu dari sisi customers ini ada bagian tanda plus, add customers. Nah, add customersnya itu kita coba, bentar, kita coba masukkan title. Em, di sini ada apa ya opsi-opsi tertentu kalau teman-teman mau isi, kayak apa nama dashboardnya apa gitu ya. Kemudian ke negaranya mana gitu. Apa ya fungsionalitas ini kalau udah banyak perangkat yang teman-teman miliki dan bisa support berbagai macam negara ya untuk biar detail lah. Terus ownernya siapa bisa ditambahkan nantinya, kemudian groupsnya apa gitu. Lalu kita tambahkan add. Nah, di customer ini sendiri kita punya beberapa opsi, yaitu manage customer users si customernya bisa kita manage. Kemudian manage customer assets, devices, entity views, edge, sama dashboard, sama bisa di delete. Kita bisa tekan langsung detail page. Jadi kita ada attribute, latest telemetry, alarms, events, relation, audit logs, version control, dan lainnya. Oke, bagian detail kita tidak perlu menautkan apapun. Sini ada versi manage users. Jadi di dalam customer itu ada pengguna-pengguna lain gitu. Eh, ya ibaratnya kalau customer itu di sebuah dalam sebuah badan ya, misalkan satu grup itu ada perusahaan A gitu. Perusahaan A itu punya penggunanya siapa aja. Ini bagian dari manajemen untuk per IoT-an. Kita balik ke customer dulu. Itu bagian customer. Lalu kita coba menambahkan perangkat pada customer itu. Di sini kita punya menu Manage Customer Devices. Kita klik. Lalu kita mau menambahkan perangkat, Add Devices, ditambah Add New Device. Namanya apa di sini contohnya ya?
Sensor suhu, label belum ada, device profile default, add credentials. Karena kita mau aksesnya lewat MQTT, kita bisa simpen di sini deh kayaknya. Client ID-nya kita bikin baru, surname-nya ini. Kita coba simpen dulu, simpen datanya, ID, kemudian sini username, kemudian kita create password, kemudian add. Nah, em, kalau di sini kan kita eh, apa ya mempunyai akses lah ya ke si apa ke devices yang telah kita bikin tadi. Ini artinya perangkat kita udah berhasil di apa ya namanya berhasil dibuat. Kemudian kita bisa mengakses dengan klien MQTT. Nah, di sini aku mau pakai eh, Mosquito Client aja ya, yang bisa teman-teman lihat di serial ini, terminal Linux-nya. Sebentar. Nah, kita punya beberapa set apa ya perintah untuk MQTT-nya. Nah, itu di Mosquito Client ada opsi untuk pub atau publish. Jadi kemarin kita pernah lihat namanya sub. Kita coba untuk mempublish dengan pub. Min D ini untuk detail, min Q itu adalah QoS. QoS itu standar apa namanya? Standar operasinya. Apakah eh, apa ya? Satu itu artinya eh, ketika dia diterima oleh broker maka di ACC bahwa udah diterima, dan ada nol, satu, dan dua. Nol nggak perlu di ACC, jadi yang klien publishernya terus mengirimkan data ke broker sampai dia ketimbang kayak gitu mending gue jelasin deh. YOS namanya gini, open open image in the new tab. Kalau nah, jadi gini, QoS itu adalah quality kayak gini sih kalau ngebayanginnya, yang antar paket, eh, yang kayak JNT, JNE dan lainnya itu ngirim paket nih ya. Si tukang paketnya ngirim. Kalau untuk kayak satu ngirim doang, udah kirim aja gitu. Kirim aja ke broker, kirim, nggak mikirin yang lain gitu. Pokoknya kirim gitu. Nggak ada konfirmasi ke klien, nggak ada konfirmasi ke si penerima dan segala macamnya. Nah, MQTT klien di QoS 1, dia ngirim. Nah, si broker nih ACC, oh udah diterima ya, gitu. Udah diterima nih paketnya di ACC. Berarti udah ketahuan bahwa dari MQTT klien dapat mendapatkan konfirmasi bahwa paketnya udah diterima. Nah, Pak QoS 2 dia ngirim paketnya dulu, kemudian oke udah terima nih. Tunggu, kepanjangan paprelnya apa ya? Paprek, paprel.
Pabrik, sebentar. Pabrik request, request, oke, publication request, rel, message release. Oke, eh request paket. Ini gue mau ngirimin paket nih gitu, kayak nganter ke alamat. Mbak, Mas mau nganter paket ke alamat nih. Oke, si MKTT Brokernya ada di rumah nih gue, paprek gitu. Boleh dong kirim. Terus oke gue kirim. Terus oke paketnya diterima gitu. Jadi anggap aja ini seluruh proses dari pengiriman paket yang benar. Jadi ada komunikasi terlebih dahulu oleh tukang paketnya ke kita, paketnya udah diterima, di aplikasi udah ACC bahwa kita udah terima dan segala macem gitu. Jadi dari ini tuh kualitasnya beda-beda gitu ya. Nah, ini belum tentu sehingga implikasinya apa? Implikasinya si penerima broker belum tentu menerima paketnya kalau di QoS 0. QoS 1 juga belum tentu. Kenapa? Ini bisa hilang di tengah jalan juga bahwa datanya itu apakah benar diterima atau tidak dan juga apa datanya dikirim itu valid apa enggak. Dan QoS 2 itu memastikan paketnya benar-benar terkirim ke si broker agar apa ya datanya itu ada integritasnya lah supaya nggak lari kemana-mana. Dan kalau teman-teman lihat di sini satu ini tuh satu request ya, sehingga semakin oke, sehingga makin ke bawah justru datanya makin besar gitu. Hmm. Jadi kalau teman-teman terbatas terhadap apa ya sinyal, data yang teman-teman pakai, ini merupakan salah satu pertimbangan QoS untuk diatur sehingga kita bisa ngirim data yang seminimal mungkin yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Nah, di bagian pengiriman di Mosquito, jadi kita perlu satu eh, hostnya adalah mqtt.thingsport.cloud. Port yang dipakai itu 1883, topik mint itu artinya topik. Topiknya apa? Topiknya ini udah udah standarnya mereka pakai ini V1 garis miring device garis miring me telemetri. Min ini adalah client ID. Client ID biasa dipakai di ini ya di MQTT. Kalau nggak pakai ini kita ini loh apa namanya kita ngirim sesuatu itu hilang aja gitu. Nggak tahu mau ke siapa kalau nggak pakai identity terus usernya siapa. Ini user min u ada kepanjangannya user. Kemudian ini username-nya, ini passwordnya min p besar. Min P kecil itu protokol, min P besar itu passwordnya. Kemudian message-nya apa? Message-nya temperatur 25. Kalau kita kirim, ini proses koneksinya, ya, pengiriman, connect ke broker, ini ACC bahwa ada koneksi, ini nge-publish, pub ACK, oh udah terkirim, dan di sini kita bisa lihat kita mendapatkan datanya. Di apa namanya di ThinkSport itu sendiri ketika datanya datang baru dibikin timestamp. Jadi apa values ini terkait dengan si apa key dan valuesnya terkait dengan waktu. Kita juga bisa menambahkan di sini misalkan eh di 89 secara otomatis dia akan menambahkan key.
Nah, konsep dari pengiriman data ke ThinkSpot itu sendiri, em, ThinkSpot, konsepnya ini, dia harus mempunyai yang namanya key sama values. Jadi otomatis dia bisa mecah-mecahin tuh. Jadi bentuk datanya berupa JSON, eh, JSON object atau JSON array seperti ini. Jadi bisa apa ya namanya? Bisa bisa kita tentuin nih datanya gimana. Yang menyangkut dengan timestamp tadi, tanggal ini, kita misalkan Apple, kita mau ini deh, mau bikin tanggalnya sendiri. Em, Sebelum tanggal ini, kita coba nyari epoch-nya di wait, 58, kita mundurin jadi 0, limited date. Nah, format data yang perlu kita kirimkan seperti ini. Kita olah dulu formatnya biar enak dimasukin. Jadi timestamp, oh, soalnya begini aja udah aman sih. Key values-nya kita ilangin dulu. Values 11 di sini temperatur. Up. Kita coba em, mengirimkan data yang kita edit tadi. Epoch-nya kita ganti. Harus dia, oh millisecond ya. Timestamp millisecond, sorry. Nah, timestampnya ini kita coba lihat di ini telemetrinya. Kita coba kirim. Oke, where is it? Oke, datanya 11 ya. Kita ngirim temperatur 11 di waktu 50. Ini 19.50 kalau di sini ini karena GMT tambah 7 aja jadi 19.50 ya sama. 50.13. Ini format yang bisa teman-teman kirimkan ada dua, tiga malah. Kalau mau kirimkan pakai timestampnya juga bisa. Kalau tanpa timestamp, dia akan mengambil apa waktu ketika pengirimannya, waktu ketika dia menerima datanya. Jadi dia nge-timestampnya gitu. Belum belum tentu em, ketika kita ngirim kan sebenarnya waktunya beda ya. Misalkan kita punya alat ngirimnya nggak apa kita karena mau hemat data kita ngirimnya sekali 4 jam misalkan ya. Kita kan nggak mau tuh datanya eh, apa ya ketika dikirim lalu ditautkan dengan waktunya. Jadi kita harus menautkan atau mencantumkan waktu ketika ia dihasilkan data tersebut. Soalnya kalau kalau kita mau ngirim 4 jam lagi nggak mungkin kan datanya di jam 4 jam tersebut setelah 4 jam itu suhunya sedemikian seperti itu gitu. Jadi ada kapabilitasnya kita ngatur apa time time values-nya. Jadi di sini ada singkatan namanya TS, time stamp nama istilahnya. Stamp stamp waktu lah namanya itu, stempel waktu. Oke. Itu untuk perangkat. Nah, teman-teman ada pertanyaan? Sambil jalan boleh tanya, kita juga bisa nambahin di sini data telemetrinya. eh, di sini kita ganti dengan integernya berapa? 50. Kita tambahkan, nah jadinya bertambah tuh datanya.
gitu teman-teman. Untuk perangkat ada pertanyaan di chat boleh silakan. Belum? Kalau belum kita ke menambahkan dashboard di customernya. Setelah kita menambahkan yang namanya apa perangkat. Jadi kalau kalau teman-teman eh sebenarnya kan ini tuh ini ya anggapannya ini perangkat teman-teman ya. Tapi ini kan sebenarnya bisa dikirimkan lewat eh apa ya lewat perangkat asli ya. Kita coba waktu kemarin. Yang kemarin ada MQTT kan ya. Eh mm, mm, mm. Ah, ini dia. Publish data, publish data, publish data. Jadi kan dari si apa komen untuk mengirimkan data di terminal ini, kita kan udah dapat beberapa opsi ya, beberapa data. Misalkan ini, tunggu, ini kita punya ini enggak sih? Identity, kok tidak ada. Klien-kliennya apa nih? PubSub client, PubSub client, eh, PubSub client, tutut, tutut, America's, nggak ada ininya ya. Ntar, PubSub client, eh, eh, hmm, tak ada lah. Oke, client ID. How to use this? Connect client ID. Oh, bagian connectnya, ya. Bagian connect. Mm-mm. Client server callbacknya ada connect nggak sih? Nope. Oh ini client ID. Dia punya yang namanya username password, client session, client ID.
Client ID, username, password. Bentar, mau connect ke ThinkSpot. Coba kita coba dulu. Kita mau connect ke ThinkSpot pakai data yang kemarin ke kita coba connect ke client ID kita tadi. Client ID-nya ini, client ID-nya itu, up, nggak perlu ini. Terus string apa aja yang perlu tadi ya? Eh, Surname, surname-nya ini, surname-nya ini kita coba password. Maksudnya itu, nah pertanyaannya, eh, kita perlu melakukan sesuatu nggak ya? Client connect ini nggak perlu. Oke, simpan. Nggak perlu. Client connect, client ID, client ID, username. Masa gini? Username, password. Kita punya server itu, kemudian server complaining text too long, perhaps not the server. Come on. Hmm. Username, password, server tadi ini, nope. Oke, intinya gitu sih. Oke, nge aja deh. Oke, kita lanjut lah ya. Itu untuk perangkat devices. Kita beralih ke penambahan dashboard untuk customer. Nah, di customer tadi udah namanya device perangkat. Dari customer ini kita punya yang namanya dashboard. Dashboard itu apa? Tampilan yang teman-teman akan bisa lihat. eh, eh, Hmm, untuk bentuknya seperti ini, nggak ada nggak ya? Oke. Nah, ini bisa ditampilkan di bagian depan sih. Nah, ini tuh ada beberapa apa ya? Beberapa widget sih namanya ini. Ada kayak charts, card, alarm, tempo, analog gauge. Kita coba pakai analog, temperatur radial, kita klik. em, Apa sih data key-nya? Data key-nya itu temperatur. Kita bisa edit edit di sini. Key-nya kan yang kita buat tadi ada temperatur sama humidity ya.
nggak perlu diapa-apain, tinggal di-okein aja. Kemudian unit di sini udah sesuai, tinggal kita tambahkan sensor suhu di sini karena udah kita masukkan device-nya dan kita bisa atur seperti ini, besar kecilnya. Kita save. Aku mau nambahkan yang ya. Terakhir data yang diterima 25 ya. Em, Kalau kita mau update pengiriman konstan di mana ya kemarin ya? Hmm, ini deh kayaknya. Kita coba kita coba matikan yang ini dulu karena ini terus-terus menerus mengirimkan sesuatu ke internet. Tidak perlu. Kita hanya memerlukan beberapa hal saja di sini dengan mengganti eh, menambahkan ini deh, tambahkan broker. Kita tambahkan add new broker, come on. Add new broker. Tadi kita punya ini brokernya. Ini cuman mensimulasikan ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu besok atau gimana ya, pas pertemuan terakhir kita coba security username tadi udah dapet username yang ini. No, client ID-nya takutnya beda ya. Passwordnya ini. Nope. Client ID. Oh, client ID ada. Client ID-nya ini. Kita add. Kita add. Kemudian topik yang perlu kita publish atau subscribe di sini QoS-nya satu aja. Oke, dan nah ini terkoneksi. Data yang kita perlu kirimkan adalah data berupa, ntar ini message payload-nya ini randomize. Kita perlu eh, eh, baik kita perlu coba ngatur agar kita mengirimkan data berupa JSON. Kita coba debug dulu nih. Kita kirimkan 7979 ya. Em, JSON ada nggak sih ini? JSON, JSON, JSON. Kita tautkan di sini. Kan message payload itu nope. Jadi hmm, kita taruh aja var ya. Var random itu message payloadnya eh ram. Gitu nggak sih? Atau bukan? Oh, bener. Oke, nice. Ini kita ngirimkan bentuknya kayak gitu ya. Jadi JSON aja deh, biar enak. Terus kira kirim ke sini. Oke, dapat nggak? Oke, dapat. Kita ubah per 3 detik. 2 detik deh, biar bulat. Oke. Nah, di sini perangkatnya mengalami apa? Sorry, ada live feedback dari apa namanya?
widget atau dashboardnya si ThinkSpot untuk data yang masuk tadi. Nah, ketika kita pengen nambah semacam apa ya, eh kayak ini gitu ya, simple grafik, graf yang simple gitu, kita bisa tambahkan, kita kecilin ini dulu, kita pindahkan ke sini. Nah, seharusnya data serialnya kelihatan nih, data series time time seriesnya. Grafiknya naik turun seperti ini. Atau bisa edit yang lain. Nope. Ya, aku mau delete aja nih. Yes. Nah, itu just yang lebih ini enak ya. Grafiknya yang lebih enak mana ya? Terhadap waktu tidak ada. Nope, there's nothing. How about this? Grafik, time series chat aja. Devices, sensor suhu, temperatur, oke, add. Nah, di sini dia bisa menampilkan data data masa lalu. Wait, kok ke situ? There. Oke. Bisa teman-teman lihat sendiri datanya berubah seiring waktu. Tuh. The save. I want to see data yang paling lama. Seharusnya datanya kesimpan ya teman-teman. Data yang dikirimkan lewat ini. Nah, gitu untuk nambahkan dashboard. Jadi dashboardnya itu ada banyak dashboard lah ya. Dari eh, ada count, ada beberapa widget, ada kayak kontrol juga. Ini seharusnya ngirim sesuatu deh untuk ngirim MQTT atau nge-subscribe-nya. Ada semacam SCADA system, dekat level, auto environment, dan masih banyak apa kayak GPIO juga ada. Gitu. Terus untuk dashboard ada pertanyaan? Misi Kak, Ya, silakan itu silakan. tadi kan pas aku mau nyoba pakai dashboard yang memasukin widget digital gauge-nya, itu data key-nya Hmm? buatnya dari mana Kak? Itu kosong soalnya. Kalau yang pakai analog tadi langsung tertera dia ada temperature gitu. Oh, yang digital ya? Bentar, aku lihat. Kita Iya, ke iya. berarti add widget ya. Mm-mm. Yang di cards ini, bukan? Di bawah di Yang digital gauge digital ini. Mana? analog ini analog. Ada kok yang lain. Ah, Kembali ke bawah. Nah, itu oh digital ini. gauge. Oke, kita Si- coba cek yang mana ya? Semuanya itu Ya, kosong, bebas saja. oh, Nah, kosong. itu Kita data key-nya coba kosong, Kak. lihat. Sensor suhu. Nah, not found. Tunggu dulu, tunggu dulu. Oh, oh, kakak aku langsung ada ya? Aku nggak ada itu. Jadi Reportnya. ini nyangkut sama ini ya, customer kan bagian apa namanya? Kalau ini enggak ya. Customer. Jadi karena ini nyangkut ke devices-nya, soalnya yang dashboard ini seharusnya ngambil device-nya customer ini gitu. Biar bisa cut ya. Jadi perangkatnya udah otomatis ditekan apa kita bisa ambil sama key yang udah dikirimin. Kalau enggak kan belum ada data ya? Atau udah ada data belum nggak? Belum, Udah, belum ada. belum. Nah, balik ke device yang tadi, bentar aku clear dulu annotation-nya. Clear all. Kita kembali ke customers. Customers. Oke, kita kembali ke customers. Pergi ke devices-nya. Devices. Kan kalau Angga berarti di telemetrinya masih kosong ya? Ya nggak sih? Kalau gitu. Kalau ditekan apa devices, tekan ini bagian telemetrinya, latest Kosong, kosong. telemetri kosong.
ditambahin aja Oh, di situ. Berarti key-nya. data key-nya dari sini ya nambahnya ya? eh boleh, tapi kan aku udah nunjukin kalau nggak bisa tambahin node-RED ada nggak? Kalau nggak ada Ada. node-RED, pakai pakai ini. Tadi tujuannya agar datanya ada yang masuk gitu. Kalau kalau nggak ada itu, teman-teman yang ngikutin tinggal tambahin di sini aja. Tambah nama Heeh. key-nya apa sama values-nya apa. Kalau apa sih namanya? Kalau udah ada datanya, sorry, seharusnya tinggal nambah di dashboard udah oke sih. Kayak edit mode, add widgets, where's the dashboard, digital gauge, ya, jadi tinggal klik sensor suhu nanti muncul. Nah, ini ini maksudnya adalah dia udah ada data apa key-nya yang udah masuk duluan ke dalam gitu. Oke. Sip. Oke, aman gak? Eh, aman-aman. Makasih, Kak. Yoi. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, kita lanjutkan. Ini dashboard, terus kita mengatur alarm. Kemarin sempat nyinggung yang namanya alarm ya. Alarm, alarm, alarm. eh eh, Alarm. Oke, kita kembali customer. Alarmnya di device atau enggak ya? Ya di device ya kayaknya. Kita pergi ke devices, OS the devices, devices perangkat. Terus kita atur alarm di sini. Aku lupa. Wait, di sini atau di alarm mana ya? Oh ini. Nggak ada customer. Ah, kita ngambilnya di mana ya sih kemarin? Alarm itu ada di profile. Oh ya, lupa, lupa, lupa. Alarm itu kita atur di profile. Ini ada device profile. Nah, perangkat yang tadi seharusnya devices yang manage device dari dari ini, dari si Tixpotnya, dia pakai yang kayak profile default ini, device profile, namanya profile gitu. Can I edit this? Oh, you can. Wait. Jadi apa sih sebenarnya di apa profiles ini? Kalau profile ini tuh apa ya istilahnya ya? Em, Kayak ini sih eh, pengaturan umum lah ya, pengaturan umum di sebuah apa ya kayak kayak ini dibikin kayak apa ya sih kalau bisa di ini analogikan ya. Teman-teman punya motor kan ada motor yang bisa apa ya? Nggak motor sih mobil kalau main di game ada yang eh, versi sport, versi eco gitu ya. Ya profile itu kayak gitulah. Eh, Profile ketika kita eco berarti tujuannya nanti bisa diatur berapa konsumsi 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 bahan bakar. Jadi bisa lebih optimal bahan bakar yang dipakai. Terus konsumsi untuk apa kecepatan kalau pakai metode atau mode sport gitu. Nah, di sini ada pengaturannya. Khusus di sini em, kita kan mau ini ya kalau di tempat-tempat yang udah terpasang IoT itu selain kita melihat atau memantau data-datanya, kita eh, pasti akan terbantu yang namanya alarm atau notifikasi dari set
apa di set tertentu lah ya. Nah, di sini kita bisa nambahkan tadi alarmnya apa, bahaya, kondisinya gimana. Kondisinya kita coba eh, pilih time series, key name-nya apa, temperatur, value type-nya apa, itu sebagai numerik atau string, numerik ya. Nah, eh, ini ada penambahan, ini tuh udah otomatis karena kita udah ngirimin key ke dalam ThinkSpot-nya, jadi kita mendapatkan key-nya langsung gitu ya, otomatis. Ketika suhunya itu lebih besar, misalkan di em, 50 di bagian apa sih namanya? Di bagian proses industri, karena kita tidak boleh melampaui batas 50 ini, kita mendapatkan eh, apa namanya? eh, sebuah notifikasi yaitu bahaya. Di sini severity namanya critical. Kita coba oke. Kita bisa juga ngeditnya, nambah lagi. Ini create alarm, tambah lagi alarmnya di kondisi mana ya? Oh, bukan, bukan ini. Ini di bawahnya lagi versi major. Majornya kita ganti ini add key filternya dulu di time series karena datanya itu time series. Temperatur di bagiannya bagian numerik kita ada opsi greater than greater than 30 biasanya di eh, greater than get greater than less than 50. Jadi besar daripada 30, kecil daripada 50. Ya, gitu nggak sih? Jadi temperature greater than 30 and temperature less than 50. Berarti kan ini nggak ada or ya. Di antara ini banget. Oke, save search-nya. Ini bagian major. Oke, sudah. Hati-hati. Oke, kita simpan. Oke, ini alarmnya udah. Kita pergi ke sini. Seharusnya ke bener kan ke trigger. Jadi di sini misalkan ada sebuah error ya. Eh, di mana sih errornya ini? Ini di dashboard yang utama. Kita pergi ke perangkatnya, perangkatnya ini. Tapi kita bisa bisa apa namanya? Bisa lakukan acknowledgement. Oke. Jadi kayak ini bagian salah satu bagian apa namanya? Operasi lah, operation. Misalkan teman-teman di lapangan atau di industri dipasangin alarm kayak gini supaya diassign ke orang yang benar secara fisikal bisa ngatasi hal tersebut, bisa dicek lagi kan. Ini kayak semacam ticketing agar bisa memanage kegalutan atau ke error yang ada di lapangan secara langsung. Ini bisa kita acknowledge juga, clear. Sementara kita bisa juga menambahkan di where is it? Customers dashboard error apa alarm tadi. Contohnya di sini edits, add widget, we can get alarm widget. Alarm widgetnya berapa? Kita bisa nambahkan ini dengan perangkat sensor suhu. Seharusnya ini udah otomatis ya dengan datanya. Soalnya kita nautin ke rekaman. Wait, gedein dulu deh. Nope. Kecilin dulu, kecilin dulu.
Kalian taruh sini, taruh di atas. Kita besarkan juga yang ini. Kita besarkan. Nah, jadi biar satu view ya, biar satu tempat ngelihatnya. Save, kita besarkan. Nah, teman-teman bisa ngelihat datanya seperti ini, gitu. Ini bisa di zoom ternyata. Bisa dipantau. Oh, ada ini, ada data yang ada error atau warning yang perlu kita ACC. Yes, acknowledge. Yes, acknowledge. Jadi bisa kita lihat, kita clear, bisa kita clear, gitu. Ada penambahan apa? Jadi gitu, ada itulah fungsi alarm lah ya. Bagaimana kita bisa menambahkan fungsi apa? Ini semacam intinya Dixport ini kayak alat untuk membantu kita eh untuk memanage, memanage, memanajemen, memanajemen ya bahasa Indonesianya. Memanajemen eh, apa ya? Memanajemen solusi IoT, bukan bukan perangkat doang. Jadi solusi IoT yang kita miliki. Jadi teman-teman bisa memakai ini gitu. Salah satu bentuk kalau kalau di profesional em, lebih kurang kayak gini. Jadi aku sengaja masukin tech support ini biar teman-teman kebayang apa sih yang di tempatku dulu kerjakan, di tempat teman-teman yang bergerak di bidang IoT kerjakan, lebih kurang gambarannya seperti ini. Jadi aku mau teman-teman ngelihat, oh eh, bagian bagian analitik, bagian visualisasi data, bagian adanya apa warning-warning seperti ini emang udah menjadi tanda kutip standar lah ya dalam IoT gitu. Oke, ini koneksi perangkat yang mana ya? Oh, oke. Provisioning kita provisioning. Bentar, ini tuh yang mana nih? Device profile. Oke, untuk alarm ada pertanyaan, teman-teman? Ada. Kalau di chat boleh? Enggak. Kalau enggak, kita lanjut yang namanya device provisioning. Em, Provisioning itu apa? Device provisioning sempat aku singgung kemarin bahwa untuk sebuah perangkat yang bisa dibilang consumer, untuk consumer, Bardila atau perangkat-perangkat Google Home semacam yang di IoT-nya, kita memerlukan itu untuk perangkat itu bisa tertaut pada akun kita dan si penyedia jasanya mengerti bahwa oh ini tuh milik si pengguna A, B, C dan seterusnya. Kalau cara ini kan sesuatu yang diassign dari si admin. Jadi si perusahaan yang penyedia sistem IoT yang me, apa ya assign atau ya assign bahasa Indonesia apa aku lupa menautkan pengguna dengan perangkat IoT-nya. Jadi secara manual lah ya. Kita bisa juga dengan cara misalnya membeli perangkat tersebut, kemudian kita menautkan secara mandiri. Nah, dengan perangkat atau dengan cara-cara seperti scan QR code dan lainnya, atau menghubungkan dengan Bluetooth. Hal ini proses
untuk menautkan perangkat tersebut menjadi tanda kutip milik kita disebut provisioning. Nah, kita bisa memilih beberapa opsi di ThinkSpot ini dengan hal ini. Uh, how we can provision key. Wait, aku lupa-lupa ingat ya. Key provision device secret. Oke, we can access it. Jadi ini profile. Tunggu. Word official. Kalau tidak ingat, kita merujuk ke dokumentasi yang disediakan mereka. Ah, ribet. Ah, where is it? The success has taken up credential again by credential device one, device machine key, and the device. Ini contoh yang mana ya? Eh, ya, device token, device key, ya kan up. Oke. Oke, kita coba ini deh. Hmm. Nah, jadi runtutan dari provisioning ini agak-agak ribet lah ya. Jadi kayak perangkat, kirim kredensialnya, bla bla bla. Oke, dapat ACC bahwa itu perangkat baru ya. Ini step-stepnya rada secure, apa ya, ribet lah ya. Em, Sebenarnya kita bisa pakai Python untuk ngecobain, tapi bisa diterapkan dengan eh dengan perangkat ASP sebenarnya. Tapi kita coba di Python dulu deh. And skill, skill. Ini, oh sudah ada. Oke. Apa? Oke, oke. Nope. Next, no. Python 3D versioning. Oke. Export ke portnya sama, provisioning device key. Device key-nya ini ya, tadi kita copy. Eh, nope, bentar. Portnya sama, device key. Kita ambil yang ini, device secret. Kita ambil yang ini, kita enter. Device name. Jadi nama perangkat kita, Prof exam. Jadi ini melakukan prosesnya itu melakukan script ini melakukan proses provisioning ke si apa em, si ThinkSpot, sorry, dengan mengirimkan request ini. Kemudian dia dapat yang namanya credential values, ini credential access tokennya success gitu ya. Jadi ini bentuk dari dia berhasil atau tidak.
Ketika kita mau lihat, seharusnya dia ada di langsung di device ini sih. Ini Prof exam. Ini udah tertaut eh, bahwa udah masuk ke si apa namanya? Si ini matiin dulu deh. Alarm itu terbatas. Udah tertaut atau masuk ke sistemnya si ThinkSpot gitu. Tapi tergantung customernya nanti mau ditautkan kemana. Gitu untuk bagian provisioning. Ini koneksi perangkat aku lupa yang mana ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada? Tidak? Ada teman-teman? Ya kalau mau main ini boleh tuh. Yang udah punya akun ya, kayak smart irigasi gitu, bisa dicobain contoh-contoh yang mereka kasih. Oke, nggak ada, ya kan? Kalau tidak ada, kita punya tugas. Ntar, kayaknya ini kan ada susun templates ya. Ini tugasnya nggak gitu deh. eh Coba so, gitu aja kali ya. Gimana? Misi Kak, maksudnya kita nyobain aja gitu. Ya, cobain aja dulu. Satu, kalau mau dipresentasikan boleh. Enggak maksudnya. Eh, itu diapain? Kita tambah kah atau apa gitu? Tinggal ikut install aja di sini deh. Aku nggak mau nggak mau ngerombak ini. Tinggal tinggal tekan install deh. Coba satu aja. Kalau teman-teman ini apa? Sama kalau memang misalkan ini tuh ada ke Node-RED kalau mau ya, gitu sih. Cobain aja satu. Kan banyak nih solutionnya nih, lumayan lah untuk ngasih insight ini mereka nyediain fungsinya apa, kegunaannya apa dan segala macamnya biar teman-teman lebih lebih masuklah sama solutions dari IoT gitu. Clear ya enggak? Oke, clear. Yep. Oke lah kalau begitu terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Terima kasih Ageng, absennya udah ada. Aku stop